Serangan militer Israel masih terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Warga Beirut mulai mengungsi ke wilayah utara Lebanon, bahkan ke Suriah. Bagaimana kondisi terkini di wilayah Lebanon? Kita sudah terhubung dengan WNI yang saat ini berada di Lebanon, Ibu Tia Gustiasi. Assalamualaikum, Ibu Tia. Waalaikumsalam Mas Ijul, Mbak Sekar, apa kabar? Baik Ibu. Ibu, untuk saat ini apakah banyak warga yang sudah mengungsi ke wilayah utara Lebanon, ke wilayah tempat tinggal Ibu? Oh banyak ya, sudah hampir dari 10 hari yang lalu. Sudah ada di tetangga-tetangga kami, di wilayah kami di utara, di Tripoli. Semuanya ngungsi, ada yang di Suriah, ada juga yang kebanyakan di daerah utara di Tripoli dan di daerah rumah kami. Ibu, ini apa artinya? Di Berlin, juga di Jenin. Ini artinya apakah WNI yang sebelumnya sempat menetap di Beirut ini seluruhnya sudah mengungsi, Bu? Mengungsi ke tempat yang aman pastinya ya. Ya, terutama yang di selatan itu sudah tidak ada WNI di sana. Di selatan, di tempat-tempat wilayah perang itu sudah tidak ada, di Nabatie itu udah kosong. Sudah kosong, dari Bu, semenjak perang siaga pertama, pihak KBRI sudah menghimbau dan membuka shelter di KBRI sehingga banyak WNI yang tinggal di KBRI. Tapi sejauh ini karena sudah banyak juga yang evakuasi, hanya tinggal 4 WNI yang tinggal di KBRI. Juga sama 3 mahasiswa ya, 3 mahasiswa yang di KBRI. Staf masih ada, staf KBRI masih tetap ada di KBRI. Ibu, untuk menegaskan, Ibu ini kan berada di distrik Akar, Bu ya? Ya. Ya, untuk kondisi terkini di sana seperti apa, Bu? Dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di wilayah Akar? Kalau kami lebih waspada, lebih hati-hati karena hari ini itu pertama kali daerah utara, khususnya di Kura ada bom. Ini pertama kali di utara. Di tempatnya namanya Derbella di Kura. Ada 2 yang meninggal dan banyak yang luka-luka, cuma belum ketahuan ya berapanya. Terus pertama kali juga di daerah selatan. Di daerah selatan itu memang wilayah perang. Cuma ini tempat pertama kali itu di Barja, itu bukan di perbatasan antara Israel dan Lebanon. Itu di awal selatan, di sebelum Saida ya. Itu pertama kali ada bom. Dan banyak juga luka-luka, ada gedung-gedung yang hancur. Hari ini di selatan itu di Junub, di selatan itu Junub ya, maaf, di bahasa Arab. Di Nabatie, di Sur, itu ada 4 bangunan yang hancur. Setiap hari itu di selatan itu perang. Dan kebanyakan itu warga-warga itu sudah banyak yang mengungsi ya, sudah tidak ada di daerah wilayah perang warga Lebanon. Baik Ibu, berarti itu tandanya serangan ini sudah mulai ke arah Lebanon Utara, tak hanya di Lebanon Selatan, namun Lebanon Utara ini juga turut diserang, begitu ya Ibu? Enggak Mbak, karena pihak Israel itu menargetkan, jadi mereka pikir itu ada di daerah Kura, sehingga mereka mengebom daerah Kura. Tapi tidak semua ke wilayah utara. Begitu. Mereka berpikir ada pihak di Hezbollah di daerah Kura itu sehingga dibom. Ibu, lalu respon dari pemerintah Lebanon? Hanya tempat-tempat tertentu yang mereka incar dan mereka bom. Begitu. Ibu, lalu respon dari pemerintah Lebanon, lalu masyarakat sekitar yang akan adanya bom di Kura ini apa, Bu? Mereka tidak tahu ya, karena kan tanpa pemberitahuan. Justru ada yang luka-luka dan banyak yang meninggal gitu. Lalu ada seruan untuk evakuasi nggak, Bu, dari pemerintah Lebanon untuk meninggalkan wilayah Kura? Seperti yang saya bilang itu, ini pertama kali gitu, ini pertama kali di Kura. Ya Bu, lalu apakah ada seruan untuk evakuasi? Terputus-putus, Mas. Ya Ibu, bisa dengar suara saya Bu?
Ibu Tias? Halo, Halo Ibu Tias? bagaimana Mas? Ya, apakah ada seruan untuk evakuasi dari wilayah Kura, Bu? Iya, iya, iya. Eh, tidak ya, sampai sekarang pemerintah belum ada pemberitahuan untuk evakuasi. Masih belum ada pemberitahuan. Baik di daerah kami pun masih normal, cuma ada bom yang masih di Beka. Itu hari ini ya. Nah, kami kedengeran itu suara pesawatnya karena kan itu dekat rumah kami. Itu yang aku bilang di Harmel. Jadi lewat pesawatnya untuk menyerang ke Beka, itu lewat rumah kami karena dekat kan ya di Hermel. Kalau yang di wilayah di utara dekat kami di Hermel itu pasti kami dengar ada suara pesawat. Tapi kalau yang jauh tidak kedengaran dari rumah kami. Ibu, kan serangan bertubi-tubi terus berada di Beirut. Apakah ada dampak, terutama dampak ekonomi yang diterima oleh warga yang saat ini berada di Akar, Bu? Seperti yang saya informasikan, tetangga-tetangga itu sudah mulai concern ya mengenai obat-obatan, mengenai sembako, sudah mulai mereka dan saya juga cek ya, alhamdulillah sudah mulai ada lagi stok makanan, harga ayam pun turun ya, 2 hari yang lalu sampai hari ini masih stabil, alhamdulillah, obat-obatan pun masih ada, cuma kami lebih waspada saja gitu, lebih waspada mengenai sembako, makanan. Kami terus mengikuti berita, mengikuti perkembangan situasi baik di Beirut, dan bahkan pun sesama WNI, sesama mahasiswa itu kami terus kontak. Satu sama lain saling menguatkan, saling memberi support, begitu bagaimana tempat-tempat yang berbahaya supaya kami supaya tahulah beritanya. Dan kami pun dihimbau untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu, yang khususnya lebih waspada. Itu selalu himbauan dari KBRI. Baik Ibu Tia, kami ingin mengetahui bagaimana fasilitas umum di sana seperti rumah sakit, sekolah, apakah dengan adanya serangan dan bom ini menjadi tertutup atau tetap dibuka, Ibu? Rumah sakit itu masih terbuka ya di Tripoli, di utara, bahkan di seluruh Beirut masih, kecuali di tempat yang wilayah perang itu mereka membuka rumah sakit khusus hanya untuk korban-korban luka. Jadi supaya cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi buat yang luka-luka supaya ditangani lebih cepat gitu. Tapi kalau yang di Akar, yang di Minie, di Tripoli, itu rumah sakit semuanya normal, masih terbuka. Kecuali sekolah. Sekolah-sekolah resmi masih tertutup karena banyak pengungsi yang tinggal di sana. Baik di Beirut, di Tripoli, di daerah kami, di Bebnin, di Wadi Jemus, itu kebanyakan di Lebanon itu masih tertutup gitu, sekolahnya, sekolah umum ya, sekolah umumnya tertutup. Sekolah swasta mungkin menunggu pemberitahuan dari menteri apakah bisa terbuka atau tidak. Kalau untuk yang sekolah swasta, ada beberapa sekolah swasta yang terbuka bila jauh dari konflik perang. Misalnya kayak di tempat kami di wilayah utara, ada beberapa tempat yang terbuka karena mereka berpikir masih jauh dari wilayah perang. Kebanyakan itu yang terbuka itu untuk yang kelas besar ya, misalnya kelas 7, 8, 9 sampai ke atas itu terbuka. Tapi kalau kelas TK, SD itu masih tertutup, masih tidak ada sekolah. Dan walaupun itu terbuka, mereka tidak sekolah setiap hari. Jadi misalnya Senin, Rabu, Kamis. Jadi seminggu itu 3 hari sambil melihat situasi yang perkembangan yang terjadi begitu. Baik, terima kasih Ibu Tia atas informasinya. Semoga Ibu dan juga keluarga tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.